Selamat bergabung kembali pemirsa program Dialog Khusus. Nah, menarik sekali tadi pembahasan yang kita udah Bapak bahas terkait edukasi ya Pak ya. Tapi Betul. kita tetap masih penasaran nih Pak. Tadi kan sasaran kita pada edukasi kali ini yaitu mengurangi kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya dan juga mengurangi volume dari sampah di Kota Padang itu sendiri. Yang Betul. mana statusnya itu masih darurat sampah ya Pak ya. Iya. Nah, dari pengelolaan Bank Sampah Sejahtera Bersama, itu apakah ada pelatihan khusus kepada masyarakat terkait hal ini, Pak? Kalau untuk pelatihan kita ke nasabah atau ke masyarakat sejauh ini belum, karena kita tahu kondisi masyarakat kita yang terutama di Kelurahan Indarung ya, rata-rata masyarakat ini beraktivitas dari pagi sampai sore dan mereka punya waktu ya paling di Sabtu, di weekend, Sabtu Minggu. Dan pelatihan-pelatihan untuk nasabah pun sebetulnya kita udah mempersiapkan itu. Cuman kondisi nasabah atau masyarakat kita yang belum memungkinkan untuk kita melakukan pelatihan. Harapannya nanti suatu saat dari nasabah sendiri atau dari pihak kita sendiri, insya Allah akan kita coba untuk bikin pelatihan di Bank Sampah Sejahtera Bersama, gitu. Kedepannya kita akan coba untuk turun melakukan pelatihan kepada masyarakat langsung. Betul. Ya Pak ya. Dari tadi kita sudah membahas tentang nasabah, manfaat ataupun kendala dari nasabah itu sendiri ya Pak ya. Selanjutnya kita akan berpindah kepada kendala pada operasional dari pengelolaan Bank Sampah Sejahtera Bersama itu sendiri Pak. Gimana Pak tanggapannya? Kita dari pertama Bank Sampah Sejahtera Bersama, operasional bank sampah kita lakukan secara rutin 2 kali seminggu, setiap hari Selasa dan Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi dalam sebulan rata-rata kita ada 8 kali jam operasionalnya bank sampah. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan ke depan seiring meningkatnya nasabah nanti kita juga akan menambah jam operasionalnya juga untuk nasabah gitu, biar bisa terlayani dengan baik untuk masyarakat. Tapi untuk sekarang berarti masih cukup intens ya Pak, ada 2 kali dalam seminggu. Betul. Operasionalnya. Di hari Selasa dan hari Sabtu ya Pak ya. Sabtu. Nah menarik juga ini Pak, karena kita merasakan memang sampah itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya melihat adanya masa depan yang cerah juga untuk Bank Sampah Sejahtera Bersama ini jika kita lanjutkan dengan juga adanya kesadaran dari masyarakat tentunya ya Pak ya. Alhamdulillah di beberapa waktu yang lalu ada 2 poin yang kita sampaikan ke Pak Wali Kota terkait program yang dibikin sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dari awal tahun 2025 DLH Kota Padang membentuk mitra LPS, Lembaga Pengelolaan Sampah di masing-masing kelurahan. Alhamdulillah saya juga ketua LPS untuk di Kelurahan Indarung, dan saya kemarin menyampaikan ke Pak Wali Kota kondisinya masyarakat kita yang masih menolak ikut serta dalam program LPS tersebut. Kebijakan dari Pak Wali Kota, kita sama-sama menanggapi permasalahan sampah ini bukan masalah segelintir orang atau pemerintah kota aja. Harapannya semua masyarakat, elemen masyarakat juga ikut andil di situ. Mereka bisa menjadi nasabah bank sampah selama nasabah masyarakat ini peduli dengan lingkungan. Ibaratnya pemerintah telah menyiapkan program untuk penanganan sampah. Bank sampah sendiri kita mencoba untuk mengurangi volume timbulan sampah tadi, Mbak, gitu. Berarti memang pemerintah sudah menyediakan wadah untuk kita semua melalui program yang disalurkan kepada inisiasi-inisiasi seperti dari kita sendiri ya Pak ya. Betul. Bank Sampah Sejahtera Bersama. Nah, selanjutnya Pak, dari Bank Sampah Sejahtera Bersama itu sendiri, dalam target kedepannya itu Pak, apa target yang mau dicapai atau sasaran-sasaran tertentu yang ingin digapai dalam waktu jangka panjang ke depannya Pak?
Ya, sama-sama kita tahu, kita melihat di daerah-daerah kota-kota lain, bahkan di negara-negara luar, di Eropa, di Asia yang lain, mereka punya suatu aturan kebijakan yang semua masyarakat warga negaranya mematuhi hal itu gitu. Harapan saya kemarin waktu pertemuan dengan Pak Wali Kota juga, saya juga menyampaikan kondisi terkait Perda nomor 14 tahun 2012 tentang pembuangan sampah sembarangan tempat atau di aliran sungai yang ada sanksinya 3 bulan kurungan dan denda 5 juta itu. Ternyata itu tidak efektif gitu, tidak efektif, dan kemarin Pak Wali Kota juga akan mencoba untuk bersama-sama dengan anggota Dewan Kota Padang untuk merevisi lagi perda tersebut dan akan mengeluarkan perda terbaru lah. Harapannya kita masyarakat ini dengan adanya aturan peraturan daerah, perda terjadi, kebijakan dari Pemko Kota Padang mengenai masalah sampah ini bukan setengah-setengah lagi. Ibaratnya kita sama-sama memikirkan bagaimana di kondisi di lapangan itu, di lingkungan yang ada di Kota Padang itu benar-benar diterapkan gitu. Berlaku aturan yang Pemko Padang buat untuk masyarakat Kota Padang. Gitu. Berarti sasaran kita ke depannya yaitu untuk menuju Kota Padang atau bahkan Indonesia dalam kondisi yang inklusif ya Pak ya dalam pengelolaan sampahnya. Betul. Melalui peraturan daerah yang nantinya aturan itu memang bisa diterapkan sehingga nanti masyarakat itu menjadi jera dan berubah lah pola hidupnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah, cukup panjang pembahasan kita hari ini yang mana saya berterima kasih sekali kepada Bapak Refildon yang mana sangat berharga sekali informasi yang kita dapatkan hari ini. Mungkin dari Bapak Refildon sendiri, apakah ada closing statement ya Pak untuk pertemuan kita hari ini? Untuk closing statementnya, sampah bukanlah warisan untuk anak cucu kita. Kita bersama masyarakat mengajak untuk memilah sampah, karena kalau tidak kita yang melakukan sekarang, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan memulainya? Jadi harapannya kita terus bersama-sama dengan masyarakat untuk dampak dan kondisi nyata di lingkungan. Oke, terima kasih luar biasa sekali Pak Refildon. Mungkin kita cukupkan dialog khusus kita pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.